Komunikasi pembangunan sosial merupakan bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan berbagai masalah komunikasi yang terjadi di masyarakat, sehingga terciptanya kondisi yang kondusif untuk mencapai tujuan pembangunan. Ada beberapa masalah komunikasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan, terutama terkait dengan program-program pembangunan sosial. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap program tersebut. Yang kedua, ada komunikasi yang tidak efektif antara pengaku dan kepentingan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, organisasi, dan non-pemerintah terhadap masyarakat dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan sosial. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan organisasi. Masyarakat seringkali tidak mempercayai pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman buruk di masa lalu atau kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program. Yang terakhir, ada hambatan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi pembangunan sosial. Hal ini dapat membuat program sulit dipahami oleh masyarakat. Materi selanjutnya adalah strategi komunikasi pembangunan sosial untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Yang pertama, meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Pemerintah dan organisasi terkait perlu meningkatkan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti media massa, internet, dan sosial langsung. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan. Penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, dialog, dan forum diskusi. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Pemerintah dan organisasi terkait perlu membangun kepercayaan dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan program dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memberikan akuntabilitas atas hasil program tersebut. Selanjutnya, mengatasi hambatan budaya dan bahasa. Penting untuk mengatasi hambatan budaya dan bahasa dalam komunikasi pembangunan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, serta melibatkan tokoh adat dan agama dalam sosialisasi program, dan menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan budaya setempat. Materi selanjutnya ada beberapa contoh penerapan komunikasi pembangunan sosial di tengah masyarakat. Yang pertama, sosialisasi program kesehatan terhadap masyarakat. Yang kedua, pelatihan keterampilan. Yang ketiga, penyelesaian konflik terhadap masalah yang ada di masyarakat. Kesimpulan dari materi ini adalah komunikasi pembangunan sosial merupakan alat yang ampuh untuk menyelesaikan berbagai masalah komunikasi yang terjadi di masyarakat. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif, pemerintah dan organisasi terkait dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sosial dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.